Gunung Maras berdiri gagah di pulau ini, dengan ketinggian 710 mdpl, menjadikannya titik tertinggi Provinsi Bangka Belitung. Iya, kalau dibandingkan gunung di pulau-pulau lainnya, ini tidaklah terlalu tinggi, karena mengingat dari geografis pulau ini tidaklah di jalur vulkanik maupun lempeng bumi. Ditambah lagi, pulau ini bukanlah pulau yang besar, seperti Sumatera, Jawa, dan juga lainnya. Inilah ekspedisi pertama arah jalan, episode Gunung Maras. Hai, perkenalkan gue di sini Afdal Kurniawan. Jadi di momen saat ini ada sebuah rencana gue dan kita bakal melakukan perjalanan, yaitu jaraknya lumayan jauh dari tempat tinggal gue saat ini. Kita bakalan pergi ke Bangka Belitung. Jadi gue bakal ngajak kalian ke atap tertinggi Pulau Bangka Belitung, yaitu Bukit Maras. Ekspedisi ini aku bangun oleh masalah yang terus berulang-ulang di setiap memulai perjalanan, yaitu akses untuk transportasi, waktu, serta estimasi biayanya. Apalagi untuk ke gunung, yang pastinya letak basecamp pendakiannya tidaklah dekat dengan kota, dan tidak semua daerah mempunyai transportasi umum untuk ke basecamp yang akan kita tuju. Memang, semua masalah ini bisa teratasi dengan mudah, yaitu dengan menggunakan jasa trip, di mana hanya perlu bayar dan jalan, tanpa harus memikirkan hal lainnya. Aku sama seperti kalian, bukan siapa-siapa, tidak punya nama besar, tidak punya waktu libur yang panjang, serta budget pas-pasan untuk sebuah perjalanan. Aku hanya perantauan ulung yang harus menabung di setiap gunung impianku, harus googling sana-sini, dan dari semua masalah inilah lahir ekspedisi dengan nama Arah Jalan. Arah jalan yang akan membantu perjalanan kalian, karena gunung bukan soal puncak, tapi adalah proses. Dari Gunung Kencana itu kita perlu ke Rangkas dulu. Dari Rangkas tuh, jadi kalau bus-bus dari arah Gunung Kencana, Bayah sama Pelabuhan Ratu tuh nggak nyampe stasiun sih, kebanyakan cuma nyampe terminal. Nah, jadi dari terminal itu kita bakal naik ojek lagi atau naik angkot. Ya, kita udah nyampe mau Rangkas, kita sambung bakal naik angkot ke stasiun. Nah, jadi kita udah sampai di stasiun Rangkas Bitung. Sekitar 2 jam perjalanan tuh, lumayan jauh juga. Cuaca sekarang masih hujan. Ya, mudah-mudahan nanti kita sampai di Bangkanya nggak hujan-hujan, nggak musim-musim hujan lah. Kalau hujan pun mudah-mudahan nggak lama banget gitu. Pak, isi 30 Pak. Dari sini aku melanjutkan perjalanan menggunakan kereta. Oh iya, ada 3 jenis kereta yang sering aku gunakan ketika bepergian. Yang pertama pastinya KRL seperti saat ini, di mana penggunaannya cukup tempel kartu kereta tanpa harus memesan tiket terlebih dahulu. Sedangkan 2 lagi adalah kereta jarak jauh dan kereta bandara, di mana penggunaannya harus memesan tiket terlebih dahulu melalui aplikasi ataupun pesan langsung di stasiun. Nah, jadi sekarang tuh kita udah nyampe di Tanah Abang. Jam 4:30 dari Gunung Kencana sampai ke sini itu sekitar 5 sampai 6 jam. Sekarang udah malam jam 10, hampir jam 11. Nah, kita bakal lanjut lagi ke bandara. Jadi pesawat kita tuh pagi ya. Pagi sekitar jam 4, jadi daripada telat atau kesiangan gitu. Nah, jadi gue lebih milih buat berangkatnya malam. Jadi kita bakal nginap di bandara. Nah, lanjut membahas buat soal transportasi. Jadi ke bandara tuh gue milih buat transportasinya menggunakan kereta api. Jadi berbeda dari kereta api biasa yang kita gunakan KRL. Jadi kereta api buat bandara tuh pemesanan tiket tuh kita menggunakan akses KAI atau aplikasinya.
Jadi buat harga tiketnya sendiri tuh karena gua cari yang murah ya. Jadi beberapa pilihan lu harus pinter-pinter milih stasiunnya. Jadi gua sengaja milih dari Rawabuaya. Rawabuaya tuh ke stasiun harganya 35.000. Nah, berbeda lagi kalau lu naik dari kayak Manggarai itu bisa nyentuh harga 80 sampai 60. Jadi lumayan lah kita naik KRL dulu dari Tanah Abang kemarin kan ke Rawabuaya. Rawabuaya tuh ya udah paling murah 35.000. Jadi lumayan menghemat biaya. Setelah sekian jam perjalanan, kita sampai di stasiun bandara. Ingat, ini baru stasiun, belum terminal keberangkatan. Jadi kita perlu sambung lagi menggunakan Kalayang, di mana layanan ini gratis untuk menuju terminal keberangkatan. Sebagai catatan, di Bandara Soekarno-Hatta terdapat 3 terminal, yaitu Terminal 1, 2, dan 3, di mana jarak setiap terminal cukup jauh dan tidak memungkinkan untuk jalan kaki. Selamat datang di Kalayang. Pemberhentian selanjutnya Terminal 1. Kita udah begadang 1 malaman, begadang belum tidur coy, nungguin keberangkatan buat besok pagi biar nggak ketiduran nih. Sekarang udah jam 3, berangkat dari rumah tuh sekitar jam 8. Kita berangkatnya besok Pangkal Pinang 6.30. B3 on schedule Lion Air, buset dah. Ini kita udah mau OTW jam 6 ke Pangkal Pinang. Nah, jadi buat bandara di Pulau Bangka itu namanya daerah itu Pangkal Pinang. Nah, jadi pagi ini kita bakal lanjut fly ke Pulau Bangka Belitung jam 6 ya. Palingan perjalanan tuh sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Jadi jadwal kita buat ke Bukit Maras tuh di besok harinya, karena hari ini kita bakal kondangan dulu pak. Sumpah nih kondangan terjauh gua seumur hidup. Bicara soal temanku yang nikahan, namanya Amru. Sedangkan yang duduk di sebelahku saat ini namanya Nadia. Tepatnya 2 tahun yang lalu, kami ketemu di salah satu gunung di Indonesia dengan ketinggian 3.726 mdpl. Kalau diingat-ingat kembali, awal kami ketemu itu lucu juga, di mana logat dan bahasa kami semua berbeda-beda. Hanya Nadia di antara kami yang bahasa Indonesianya yang lancar, sedangkan aku dan Amru masih medok dengan aksen daerah kami masing-masing. Kami berasal dari pulau dan daerah yang berbeda-beda. Amru sendiri berasal dari Bangka, Nadia dari Jakarta, sedangkan aku sendiri dari Padang. Dari semua pengalaman selama inilah, aku semakin yakin kalau gunung lebih dari sekedar puncak. Jadi ini kita udah nyampe di Bandara Bandara Kepulauan Bangka Belitung nih, di sini di Pati Amir. Jadi sekarang di sini kondisinya hujan coy. Nah, jadi kita udah nyampe di bandara apa? Bandara apa? Pati Amir. Di Pati Amir di Bangka. Jadi kita bakal lanjut ke Desa Limbung. Jadi di sini kita milih travel lokal, harganya tuh 150 ditambah dengan juga parkir sekitar 10.000, jadi 160 lah. Ya, jadi buat transaksi di daerah-daerah atau travel segala macam tuh ya, sebaiknya lu pastiin A atau B berapa harganya buat di depan, jangan sampai di belakang tuh ada tambah-tambahan yang lain, jadi nggak enak. Kalau emang mahal, mending dari awal tuh diperhitungkan semuanya deal atau enggaknya, jadi lebih enak, nggak ada kayak ya tiba-tiba nambah atau tiba-tiba karena ini itulah, jadi ya perlu dipastiin. Dan cukup itu doang sih tips dari gua buat transportasi di luar, di daerah atau dimanapun itu perlu banget. Setelah ribuan kilometer, kita sudah sampai di Pulau Bangka. Di sini, kita mulai mendapatkan banyak problem, mulai dari cuaca yang buruk, jarak yang jauh, hingga transportasi umum yang susah ditemui.
Arah jalan berikutnya menuju atap Provinsi Bangka Belitung yang kita lanjutkan di part kedua.